Bapak Ibu sekalian, minta maaf ya, ini ada kendala teknis, jadi tadi tidak bisa, eee, ke slide-nya stuck gitu ya, seperti hang gitu. Minta maaf rekan-rekan Bapak Ibu semua atas ketidaknyamanannya ya, jadi menunggu. Eee, saya nggak tahu tadi suara saya hilang sampai mana, mungkin ada yang bisa bantu saya tadi saya sampai mana gitu ya? Biar saya ulang, soalnya ternyata katanya suaranya nggak ada gitu ya. Eee, boleh saya ulang sampai mana ya? Saya nggak tahu soalnya tadi tiba-tiba terjadi kendala teknis yang waktu saya lagi ngomong. Oke, dari bisnis era new normal. Oke, sorry jadi ngeblank tiba-tiba saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, eee, saya mulai saja dari, bisnis ini gitu ya. Kalau dari bisnis era new normal berarti dari semuanya dong, gitu ya, dari awal dong berarti, HDI Business Network. Minta maaf rekan-rekan, jadi bingung saya sendiri jadi bingung tadi sampai mana. Oke, mungkin dari sini kali ya, HDI Business Network. HDI Business Network, sorry. Oke, mungkin sampai sini ya, wellness ya, Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu minta maaf untuk segala ketidaknyamanannya, saya juga nggak ngerti, saya ngomong aja ya ternyata, eee, suaranya hilang, slide-nya hilang. Oke, iya. Bapak Ibu sekalian, produk yang saya mau tawarkan kepada Anda, atau bisnis yang saya mau tawarkan kepada Anda semua, terutama untuk Anda yang belum bergabung, ya karena saya tahu di sini juga banyak sekali, rekan-rekan atau Bapak Ibu yang baru mendengarkan dulu, bahkan belum bergabung begitu ya. Itu adalah sebuah bisnis yang bicara tentang kesehatan, ya. Kenapa harus kesehatan dan kenapa harus penjualannya melalui jalur distribusi network marketing? Bapak Ibu sekalian, bisnis kesehatan ini bisnis yang tidak pernah mati. Apalagi dengan kondisi COVID-19 ini, tentunya industri ini akan semakin menjadi lebih baik. Dan kita menggunakan jalur network marketing atau dengan jenis bisnis network marketing, itu karena kita mau memangkas jalur-jalur distribusi, sehingga setiap jalur distribusi yang ada di perusahaan konvensional, itu menjadi lebih simpel. Artinya waktu Anda punya ID sebagai enterpriser, Anda mempunyai hak franchise sebagai personal franchise yang Anda punya, dan itu adalah bisnis Anda sendiri. Anda sebagai owner bisnis, Anda adalah sebagai pengusaha. Jadi kalau ditanya kenapa harus melalui network marketing, kenapa tidak dijual konvensional? Ini sangat menarik karena era new normal bicara tentang network. Kenapa saya bilang network Bapak Ibu? Ya, saya lanjutkan. Produk kita itu adalah produk-produk perlebahan import dari Amerika. Jadi kalau banyak sekali Anda bertanya kepada saya, jadi apa yang saya kerjakan? Setiap kali saya ditanya bahwa apa bisnis Anda hari ini kalau Anda memang seorang pengusaha, bisnis saya adalah saya sebagai enterpriser, saya sebagai pengusaha produk perlebahan import dari Amerika. Produk saya itu semuanya berbahan dasar produk perlebahan. Dan yang pasti perusahaan yang saya tawarkan kepada Anda, sebuah bisnis yang menarik adalah ketika legalitasnya lengkap. Karena sebuah bisnis itu dikatakan bisnis yang baik adalah kalau dia menganut 2L, yaitu legal dan logis gitu ya. Jadi kalau legal yang saya maksud di sini adalah perusahaan kita ini mempunyai akreditasi lengkap. Tidak cuma nasional, tidak cuma lokal hanya di Indonesia, tapi sertifikasi kita lengkap dari dunia. Anda lihat di sini untuk mendapatkan Food and Drugs Administration atau FDA, itu tentunya tidak mudah. Belum lagi award yang kita punya, di mana produk-produk
yang saya mau tawarkan kepada Anda itu adalah sudah terregister di MIMS, sudah terregistrasi dan masuk ke dalam daftar MIMS. MIMS ini juga tidak sembarangan. Belum lagi Apex Insider dan Frontier. Jadi HDI Awards yang kita miliki bukan sembarangan, bukan asal-asalan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara tentang sebuah produk dan kenapa harus melalui network, yang pasti kita bicara tentang 4P. Ya, yang pasti produknya, legalitasnya ada, tidak cuma dari legalitas sertifikasi saja, tetapi kita juga mempunyai legalitas dari uji klinis, uji medisnya, semua ada dan lengkap. Artinya waktu kita menawarkan ke siapapun produk ini untuk dikonsumsi, kita tidak mengalami sebuah ketakutan bahwa orang yang akan konsumsi itu bermasalah kesehatannya, khususnya dalam jangka panjang. Ya. P yang kedua, pada saat saya mau memulai sebuah bisnis, tentunya perusahaan itu harus jelas. Perusahaan itu jangan sampai baru berdiri setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 5 tahun yang lalu, ternyata dia tidak kuat atau tidak eksis, tidak qualified secara performance bisnisnya, maka yang terjadi perusahaan tersebut akan mudah hit and run. Itulah sebabnya hari ini begitu banyak perusahaan tidak tahan resesi. Dan hanya network marketing atau network yang namanya bisnis HDI, itu kita sudah melewati atau melampaui 2 kali masa resesi. Di mana dolar dari nilai 4.000 lompat menjadi 16.000, dan seperti Anda lihat hari ini kondisi dolar pun masih cukup kuat terhadap rupiah, sehingga ini juga akan membuat banyak perusahaan itu kolaps. Dan perusahaan HDI sudah 26 tahun berdiri di Indonesia. Gedung kita, kantor pusatnya ada di Menteng, Jakarta Pusat, ya. Dan Anda tahu kawasan Jakarta Pusat, apalagi yang namanya Menteng, itu bukan sembarangan daerah gitu ya. Kalau di Jakarta ini kan ada Jakarta Pusat, ya, Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Tetapi Jakarta Pusat ini adalah sentral pemerintahan. Jadi kalau dia ada di lokasi pusat, perusahaan HDI berada dalam lokasi pusat, berarti tidak main-main dengan harga, gitu ya. Bukan cuma sekedar gedung, tapi gedung yang kita miliki ini unik. Jadi kalau Anda, terutama Anda yang belum pernah ke kantor HDI, sangat saya sarankan untuk Anda mampir, untuk Anda lihat sendiri bagaimana bisnis yang Anda mau mulai. Karena gedung kita 9 lantai itu sangat unik sekali, berbentuk sarang lebah. Itulah disebut dengan hive building. Ya, dan perusahaan kita dengan eksistensi 26 tahun masuk di Indonesia, sudah berkarya dan berdiri di Indonesia, artinya Anda tidak perlu ragu lagi. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara tentang P yang ketiga, yaitu penghasilan. Kalau saya mau memulai sebuah bisnis, kalau Anda mau memulai sebuah bisnis, yang pasti Anda harus tahu tentang potensi income yang ada. Ya. Jadi dalam hal ini, saya mau mengajak Anda untuk melihat perbedaannya. Karena latar belakang saya seorang karyawan, latar belakang saya seorang profesional, maka saya mengajak Anda untuk memperbandingkan potensi. Sekali lagi saya mau mengajak Anda bicara soal potensi, bukan fixed income. Ya. Potensi di sini dengan satu ilustrasi, kalau di bisnis ini Anda menjual franchise atau ID franchise personal Anda, ya. Kalau saya mau mengajak Anda bergabung, berarti saya mempunyai partner bisnis. Karena waktu Anda bergabung menjadi juga memiliki ID, berarti Anda adalah partner saya atau Anda adalah partner orang yang mengundang Anda hari ini. Kalau di bulan pertama ilustrasinya, saya hanya mengajak satu orang partner bisnis, maka yang terjadi dalam network saya, itu adalah saya dan orang yang saya ajak. Asumsi ini hanya mengajak satu orang saja per bulan. Ini adalah teori di mana potensi ini itu sangat minim sekali. Bayangkan kalau dalam 1 bulan 30 hari,
Anda hanya mengajak satu orang saja, wow, berarti toko Anda tidak Anda buka tiap hari. Karena kalau dalam 1 bulan aja, Anda nggak bisa mencari seorang partner bisnis, berarti Anda belum memiliki sebuah bisnis. Tapi ilustrasi ini saya buat sangat mudah untuk Anda pahami, cukup dengan minimal saja 1 orang. Bulan kedua, ketika saya mengajak 1 orang partner bisnis lagi, dan rekan yang tadi saya ajak di bulan pertama juga mengajak 1 orang partner bisnis lagi, maka yang terjadi lipatan atau jumlah orang dalam tim saya, di dalam network saya, jumlahnya bertambah. Begitu juga di bulan ketiga, keempat, dan kelima, sampai bulan ke-12. Jadi Anda lihat, di bulan ke-12, maka di dalam network saya, ya, dalam network marketing atau di dalam tim saya memiliki 4.096 partner bisnis. Seandainya saja dalam total 4.096 orang, ya, partner bisnis yang saya punya, mereka hanya konsumsi saja. Konsumsi 1 botol madu atau 3 botol madu dalam 1 bulan, atau 1 botol madu mungkin propolis, mungkin juga Polenergi dan sebagainya. Ini Anda sudah bisa mempunyai potensi income atau potensi penghasilan 184 juta loh. Bapak Ibu, kalau Anda tanya ke saya, kok produknya nggak dibahas, Bu? Saya tidak bahas produk dulu, karena saya mau bicara tentang apa yang saya mau tawarkan konsep bisnisnya. Ya, karena nanti kalau untuk produk saya akan sharingkan di akhir acara nanti untuk apa saja yang bisa kita dapatkan di bisnis ini. Baik, kita balik dulu ke slide ini. Ini adalah ilustrasi di mana Anda dalam bisnis ini, saya mengundang Anda untuk mengajak partner bisnis. Jadi Anda dan saya, yang dilakukan dalam bisnis ini adalah bagaimana mengajak orang lain untuk minimal mereka konsumsi, untuk mereka minimal juga untuk keluarga mereka minum produk kita. Dan orang tersebut mengajak lagi orang lain, dan seterusnya begitu. Dan itu no risk, tidak ada resiko, tidak ada biaya. Bapak Ibu sekalian, saya berbalik ke sebelah kanan dari slide ini bicara tentang potensi income karyawan. Dengan asumsi gaji itu kenaikan 10% per tahun. Jadi Anda lihat, kita semua sepakat kenaikan gaji dengan catatan, ya kalau kita lihat risiko pertanyaannya adalah kalau ekonomi baik, perusahaan baik, kondisi Anda dengan atasan Anda juga baik, maka yang terjadi setiap tahun bila terjadi kenaikan gaji 10% saja, ya, padahal belum tentu naik 10% ya, naik gaji aja udah bersyukur banget gitu. Tetapi yang terjadi kalau saya ilustrasikan 10% per tahun, maka pada tahun ke-12 kita sama-sama bicara 12 ya, kalau di sebelah kiri adalah 12 bulan, maka di sebelah kanan Anda juga harus perhatikan 12 tahun. Gitu ya. Di 12 tahun kemudian setelah Anda memulai bekerja dengan gaji startnya di awal 5 juta, ini ilustrasi Bapak Ibu. Anda mungkin gaji Anda 50 juta, mungkin gaji Anda 10 juta, itu Anda tinggal akumulasikan 10% setiap tahun. Maka di tahun ke-12, dengan asumsi awal saya bekerja 5 juta, saya mendapatkan 14.265.000. Itu saya akan dapatkan di tahun ke-12 dengan resiko bahwa usia saya menua 12 tahun. Itu pun dengan catatan saya sehat sampai 12 tahun ke depan. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan potensi income yang ada, maka terjadi perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Karena di sebelah kiri bicara potensi income dari bisnis yang Anda bisa jalankan saat ini, kenaikan itu berjalan setiap bulan, bukan tunggu setahun. Dan itu Anda nikmati dengan kebebasan waktu, Anda adalah business owner, Anda mempunyai kebebasan dalam Anda berkreativitas,
Anda bebas dari tekanan seorang atasan atau tekanan dari perusahaan. Bapak Ibu, saya ingat betul dulu waktu saya masih bekerja, saya selalu concern dan fokus sekali dengan target yang dipasangkan pada saya. Belum lagi deadline yang dipasangkan untuk saya lapor setiap bulan gitu ya. Jadi ada deadline laporan, belum lagi deadline audit dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini bisa Anda renungkan sebagai sebuah ilustrasi dan bisa Anda menjadi sebuah pertimbangan yang bisa Anda putuskan apakah Anda mau memulai sebuah bisnis yang sangat ideal hari ini. P yang ketiga, Bapak Ibu, itu adalah bicara pendidikan. Kalau saya mau memulai sebuah bisnis, saya tentunya harus tahu dulu produknya apa, legalitas dari produk itu seperti apa, saya harus tahu dulu bahwa produk itu aman, saya harus tahu perusahaan itu eksis atau tidak, saya tahu bagaimana profit sharing-nya, ya. Dan yang pasti, kalau kita bicara soal modal dalam hari ini, bisnis yang saya tawarkan kepada Anda, atau mungkin orang yang mengundang Anda hari ini, mereka hanya meminta Anda investasi 150.000 saja. Modal yang sangat rendah sekali untuk sebuah bisnis. Relatif sangat murah. Dan kenapa murah dalam hal ini? Karena sebagai enterpriser, Anda tidak harus menyediakan tempat, Anda tidak harus sewa tempat seperti kita membuka toko, atau kantor, atau jenis usaha lainnya. Kita bisa menggunakan rumah kita sebagai tempat usaha dan kita bisa work from home. Ini adalah bisnis di era new normal hari ini. Dan sebagai enterpriser, kita tidak perlu menyediakan stok barang yang sangat banyak, dan itu cukup untuk minimal konsumsi Anda sendiri. Kalaupun kita ingin melakukan persediaan stok, minimal itu hanya sebagai contoh produk atau mempermudah kita untuk transaksi. Dan sebagai enterpriser, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan. Ini bedanya. Ini bedanya kenapa yang saya sebut modal yang sangat rendah itu adalah ketika Anda bebas dari semua biaya atau fixed cost dari yang harus Anda keluarkan kalau Anda membuka sebuah usaha konvensional. Saya melihat bahwa income maksimal ya di dalam sebuah bisnis itu terjadi itu di saat orang bisa mendapatkan pendapatan return of invest-nya itu cepat, tinggi gitu ya. Nah, dalam sebuah bisnis kita melihat apakah waktu saya investasikan modal itu berapa lama saya kembalikan untuk dapat saya BEP atau break even point. Kita melihat hari-hari terakhir ini itu banyak sekali dalam hitungan bulan itu ada yang bisa mendapatkan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tentunya semua sangat tergantung dari kerja keras dan jumlah orang yang bisa dibentuk. Ya. Kalau saya bicara zero risk atau tidak ada risiko, Bapak Ibu, maka yang pasti saya mau garis bawahi, Anda tidak akan terlibat dengan hukum, hutang pihutang ataupun materi seperti Anda membangun usaha konvensional. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini saya menawarkan Anda sebuah bisnis seperti itu, apa sih ruginya kalau Anda nggak coba? Apa sih ruginya kalau Anda mau memulai? Karena tidak ada risiko. Gitu ya. Kalau kita bicara coaching and mentoring yang tadi saya bahas, bisnis ideal yang saya maksud ini, Anda didukung oleh support system yang sudah proven, yang sudah terbukti. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Pada slide ini, saya bicara tentang pendidikan. Sebuah bisnis itu bicara sebuah sistem. Dan yang paling mahal dari sebuah bisnis itu adalah sistem. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Anda semua mulai berpikir untuk apa sih usaha yang sedang Anda lakukan hari ini. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kita mungkin seperti yang tadi di awal saya bilang, saya mau usaha makanan dan sebagainya, itu tidak salah. Bisa-bisa aja Anda lakukan, dan itu juga bisa menjadi besar. Tetapi coba kita telaah lagi. Bisnis itu mengandalkan diri Anda sendiri. Bisnis itu mengandalkan kalau saya kerjakan, maka saya akan dapat uang. Tetapi kalau saya tidak kerjakan, maka tidak ada uang. Gitu. Jadi Bapak Ibu,
Coaching and mentoring ini bicara bagaimana kita tidak cuma sekedar berjualan, tapi bagaimana kita membangun sebuah network. Kita adalah network builder. Kita membangun sebuah tim di mana di dalam tim itu semuanya adalah business owner. Itulah sebabnya saya tadi membahas sebuah ilustrasi tentang income atau pendapatan adalah bagaimana kita mengajak semua orang adalah bisnis partner kita. Ya. Dan hari ini HDI atau bisnis yang saya mau tawarkan kepada Anda semua yang belum bergabung atau Anda yang baru memulai bisnis ini, Anda harus punya keyakinan bahwa bisnis ini akan menuntun Anda menjadi sukses dan berhasil karena kita mempunyai support system yang hari ini didukung oleh billionaires. Jangan lupa, hari ini kita mempunyai sistem double O, offline dan online. Ya, jadi artinya dengan sistem di era new normal ini tidak cuma kita bicara offline, tapi edukasi kita online. Mau tidak mau, ya. Dan hari ini Anda bisa juga melalui BEC atau Billionaires Education Center, Anda bisa melakukan mentoring, ya, di mana semua materinya, semua toolsnya ada di sana. Dan kita mempunyai SOP atau Path of Success, di mana Anda bisa mencapai sukses seperti banyak leader hari ini. Itu tahapan-tahapannya itu ada semua. Apa yang harus Anda lakukan? Langkahnya apa saja yang harus Anda kerjakan? Ya, karena kita juga hari ini yang saya sebut double O yaitu offline dan online. Online hari ini kita mempunyai digital kurikulum di mana bisnis HDI ini mempunyai sistem yang sangat memudahkan Anda dan saya untuk kita mencapai sukses yang lebih lagi yang bisa kita capai hari ini. Oke, saya masuk sekarang kalau bicara tentang HDI, ya banyak sekali orang masih berpikir negatif. Anda harus ingat bahwa kita memiliki skema overriding. Skema overriding ini sifatnya adil dan tidak memberatkan. Dan yang pasti Anda bisa kerjakan bebas waktu. Ya. Bapak Ibu, saya seringkali ketemu dengan banyak orang yang hari ini terus mempertanyakan bisnis HDI itu. Ya, saya mau bagi tiga tipe, ya, tiga tipe orang yang biasanya kalau ditanya dan mereka menjadi negatif itu karena mereka menjalankan bisnisnya itu tidak dengan cara yang benar. Itu tipe pertama. Mereka selalu bilang, oh, saya udah lama gabung, ya, saya udah banyak jualan, saya juga ikutin kok, maksudnya training-trainingnya, saya ikuti kelas-kelasnya. Sekian tahun saya melakukan juga apa yang disuruh oleh mentor saya. Tapi kenyataannya, mereka sebenarnya tidak melakukan dengan cara yang benar. Bahkan tetap berdalih kalau diajak ikut Zoom online, hari ini kan kita semua metode pendidikannya melalui online ya karena PSBB, jadi mau tidak mau kita harus online. Tetapi mereka dengan segala macam alasan, diarahkan mentornya itu nggak mau. Alasan sibuk, alasan masih ada kerjaan, apapun alasannya, termasuk alasan gaptek nggak bisa Zoom, bahkan tidak cuma gaptek tetapi juga misalnya tidak mau ikut Zoom karena takut kena diretas akunnya, banyak sekali alasannya. Juga tidak sesuai dengan prinsip atau idealisme dirinya terhadap sistem bisnisnya. Ini menarik Bapak Ibu. Banyak sekali rekan-rekan HDI yang sudah bergabung sekalipun, kalau mereka masuk dalam tipe A ini, saya khawatir mereka akan tetap menjadi negatif. Atau bahkan timbul sebuah statement, mereka bilang, dulu saya juga udah lama ikut HDI, gitu ya. Saya juga cukup lama bergabung dan sebagainya, tapi nggak ada hasilnya. Karena Anda tidak lakukan dengan cara yang benar. Tipe kedua adalah mereka cenderung ikut money game. Pernah ikut money game. Pernah terlibat money game. Mereka yang pernah terlibat money game dan mendapatkan keuntungan besar, mereka cenderung menjadi negatif juga dengan HDI. Kenapa? Mereka pikir katanya HDI lama, bisnis mereka cepat, gitu ya.
Karena mereka seringkali kalau di dalam skema money game, mereka diiming-imingi bonus besar dengan cara yang mudah dan akhirnya berhenti dengan modal yang belum kembali sehingga mereka merasa ditipu oleh perusahaan gitu atau mentornya. Kalau mereka yang pernah trauma, ini yang lebih parah. Mereka menyamaratakan. Bapak Ibu sekalian, Anda pasti ketemu dengan tipe-tipe ini pada saat nanti Anda menjalankan bisnis ini. Atau tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu biasanya mereka hidup dengan persepsi yang ada di kepala mereka berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Mereka belum pernah mengerti tentang MLM secara langsung karena mereka bukan praktisinya. Mereka juga belum pernah bergabung di MLM manapun. Mereka belum pernah bergabung di network manapun. Tetapi mereka cuma mendengar dari tipe A dan tipe B gitu ya. Mereka sering ngobrol atau mereka baca di media sosial dengan informasi yang sangat tidak tepat sehingga mereka menyimpulkan sendiri. Ya, mereka menyimpulkan sendiri dan akhirnya mereka timbul ketakutan karena mereka berpikir bahwa HDI ini pasti juga sama seperti bisnis lainnya, yaitu tipu-tipu atau hanya buang waktu karena nggak ada hasilnya. Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini sangat mudah kita patahkan dengan pengertian bukan berarti kita argumentasi atau menjadi konflik, tetapi tiga tipe orang ini akan menjadi harusnya mendapat pencerahan dengan kita edukasi. Ya. Dan inilah yang disebut dengan coaching dan mentoring yang saya maksud tadi. Perlahan, tapi pasti orang-orang yang seperti ini mestinya paham kalau kita memberikan edukasi yang benar. Karena banyak sekali tipe-tipe ini yang beredar, yang masih ada di luar sana dan mungkin Anda juga termasuk di dalamnya. Ayo Bapak Ibu sekalian, ingat sekali lagi, sebuah bisnis bicara tentang sistem. Di mana di dalam sebuah sistem berarti kita bicara tentang apa yang harus dilakukan itu sudah ada step-nya, sudah ada poin yang harus kita lakukan. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, atau mungkin ini yang juga menjadi pertanyaan Anda, karena mungkin Anda merasa, HDI itu kan bisnis yang sudah 26 tahun. Sudah lama, peluangnya pasti sudah kecil. Peluang bisnis di HDI itu dibanding dengan jumlah demografi atau jumlah penduduk di Indonesia, itu sangat-sangat masih besar sekali peluangnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari nomor ID yang bergabung dengan total jumlah penduduk yang ada hari ini, peluangnya masih sangat besar Bapak Ibu. Karena menyentuh 1% pun belum ada dari keseluruhan penduduk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ada juga yang bilang begini, sekarang ini banyak yang udah jalanin HD. Ini berbalik dengan kondisi tadi ya, kalau sebelumnya mereka merasa peluangnya sudah kecil karena sudah lama. Tetapi ada juga orang yang mempertanyakan, bahkan mungkin ada satu persepsi yang mengatakan hari ini viral. Saya ngomong ke si A, dia ternyata juga sudah ngerti HD, sudah bergabung di bisnis HD. Atau kita ketemu saudara atau pada saat reunian, mereka juga ternyata ada yang sudah jalankan bisnis HDI. Susah. Karena sudah semua orang hampir menjalankan bisnis HDI. Wah, menarik ya. Ternyata kalau kita telaah lagi, di Indonesia perputaran uang itu khusus untuk network marketing itu hanya menyentuh angka 1-3%. Ini menunjukkan potensi HDI masih sangat besar. Jadi kalau kita ambil 3% aja dari penduduk Indonesia, ya dari 285 juta orang, itu masih baru 8,5 juta orang yang bergabung di bisnis HDI. Dan kalaupun aktif, hanya 5%-nya. Itu 425 orang, masih kecil sekali yang aktif menjalankannya. Sehingga peluangnya masih sangat besar. Ini belum lagi dihitung jika Anda mau expand ke luar negeri. Bapak Ibu, Anda tentunya bertanya, wah kalau begitu mestinya saya bisa berhasil. Anda pasti bisa berhasil. Karena kalau saya mau garis bawahi, hambatan itu bukan dari orang di luar Anda. Hambatan itu yang terjadi adalah cenderung diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak yakin dengan apa yang kita mau lakukan. Kalau Anda buka toko, kalau Anda buka sebuah perusahaan,
Anda mestinya bangga dengan apa yang Anda lakukan. Jangankan membuka usaha sendiri. Dulu waktu saya bekerja di perusahaan elektronik, saya memiliki kebanggaan sendiri loh dengan merek yang tempat saya bekerja. Apalagi kalau ini kita memiliki bisnis itu sendiri sebagai owner. Kalau sebagai karyawan aja Anda bangga dengan perusahaan Anda hari ini, masakan Anda nggak bangga kalau Anda punya bisnis sendiri? Kebanggaan ini seringkali tertutup. Keyakinan ini seringkali terimbas dengan rasa malu, rasa gengsi, rasa takut, bahkan mungkin ragu-ragu. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda malu karena Anda dicap menjalankan bisnis network atau bisnis pemasaran jaringan, yang katanya bisnis itu bisnis bohong atau bisnis yang katanya banyak penipuan, Anda harus tahu perbedaan antara money game dengan network. Untuk itu, sangat disarankan Anda mengikuti basic trainingnya dulu tentang perbedaan bisnis ini. Kalau Anda bicara gengsi, ini banyak sekali terjadi bukan karena Anda merasa Anda bisa, bukan merasa Anda sombong dan sebagainya. Saat Anda merasa minder dan tidak percaya diri, itu pun gengsi namanya. Ya. Gengsi, nanti saya dipikir jualan. Gengsi nanti masa saya sebagai seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan besar harus menjalankan sebuah bisnis namanya network marketing. Atau bahkan Anda takut tidak bisa, takut gagal, takut jenis-jenis lain gitu ya. Bapak Ibu, sebuah bisnis konvensional khususnya, kalau Anda takut, maka habis juga semua investasi yang sudah pernah Anda tanamkan. Saya percaya hari ini kalau Anda membuka sebuah usaha konvensional, rasa takut itu pasti hilang karena Anda takutnya beda, yaitu takut kehilangan modal yang Anda sudah tanamkan. Maka Anda mati-matian, Anda berusaha keras supaya bisnis Anda berhasil. Karena Anda takut bangkrut. Bapak Ibu, malu, gengsi, takut yang sesungguhnya, itu adalah hambatan yang paling seringkali merupakan rem yang kita tarik keras-keras ya, atau rem tangan yang kita sering tarik keras-keras. Jadi percuma Anda ngegas, percuma Anda katanya rajin training, percuma Anda rasanya Anda ikuti semua Zoom online training, tapi perasaan ini masih ada di dalam diri Anda saat Anda ketemu prospek atau ketemu siapapun yang Anda mau ajak sebagai partner bisnis Anda. Mana ada sih orang yang mau mengajak sebagai bisnis partner, tapi ketika menawarkannya ada rasa gengsi, ya. Dan ragu-ragu ini, ya, yang juga merupakan satu hambatan yang sering terjadi. Apakah saya bisa? Anda tidak perlu langsung menjadi ahli, karena bisa tidak bisa harus bisa. Bukan berarti Anda langsung menjadi profesional. Kalau saya ditanya bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Tapi kalau Anda mendengarkan saya nyanyi, saya khawatir Anda langsung tutup kuping Anda gitu ya. Tapi saya bisa nyanyi gitu ya. Jadi yang saya maksud, ragu-ragu yang Anda alami tidak mengharuskan Anda menjadi profesional langsung. Tapi yang penting bisa. Satu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, Anda lakukan terus-menerus secara konsisten, maka Anda menjadi expert, Anda menjadi ahli. Bapak Ibu, ayo, malu, gengsi, takut, dan ragu-ragu tidak akan membuat Anda punya aset. Tidak akan membuat bisnis Anda menjadi berhasil. Dan poin yang kedua, hambatan itu adalah waktu. Anda punya 1001 dalih. Ya. Anda mempunyai 1001 alasan untuk Anda sampaikan ke coach atau mentor Anda. Tetapi dari 1001 dalih untuk Anda tidak melakukan pekerjaan, tidak mengikuti training, hanya ada satu alasan, yaitu Anda harus berubah. Karena Tuhan itu adil. Kita semua diberikan 24 jam yang sama. Kalau dalam waktu 24 jam yang sama, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itu yang menjadi pertanyaannya. Seringkali saya dengar, itu banyak sekali rekan-rekan saya atau mungkin tim yang ada di saya itu mengatakan, saya
mau dong seperti rising star yang ada. Masalahnya itu, Anda mau atau tidak melakukan hal yang mereka lakukan. Gitu ya. Jadi ini penting sekali rekan-rekan. Ayo rem tangannya dilepas dulu, diturunkan dulu ya. Jangan ada dalih di sana. Kemudian yang ketiga itu Anda takut kehilangan teman atau disangka berjualan. Ini juga banyak sekali hambatan yang menjadi kendala di dalam Anda menjalankan bisnis HDI. Sekarang kalau ada teman atau rekan kita di WhatsApp grup, mereka jualan entah itu makanan risoles ya atau mungkin tahu bakso dan sebagainya. Mereka berjualan gitu ya. Tapi apakah mereka takut kehilangan teman? Mereka jalankan aja karena mereka dalam kondisi panik. Dalam kondisi mereka yang mereka tahu kalau mereka lakukan sesuatu pasti ada yang beli. Bapak Ibu, kita sedang membangun bisnis. Kita sedang membangun usaha. Anda adalah enterpriser, Anda adalah pengusaha. Seorang pengusaha atau seorang yang melakukan bisnis, pasti ada barang yang dijual. Apapun usahanya, pasti ada barang yang dijual. Kalau Anda takut kehilangan teman karena Anda disangka berjualan, berarti yang salah bukan teman Anda. Berarti ada sesuatu di dalam diri kita di poin 1 tadi. Orang memang kita berjualan. Masalahnya cara berjualannya itu yang sangat penting untuk Anda pelajari, Anda ikuti mentoringnya, Anda ikuti coach yang diajarkan, itu adalah dengan cara seperti apa. Karena di dalam sebuah bisnis network, Anda tidak dididik menjadi sales ulung. Tetapi Anda diajarkan bagaimana Anda memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan people skill, untuk Anda bisa mempunyai sebuah bisnis. Anda adalah pengusaha, Anda bukan sekedar sales. Dan yang keempat poinnya adalah hambatan yang sering terjadi itu adalah tidak punya RKH. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam hidup ini pasti punya namanya rencana kerja harian. Waktu Anda bekerja di perusahaan, pasti Anda punya namanya rencana kerja yang dilakukan oleh atasan Anda atau Anda sendiri punya. Apalagi Anda seorang profesional atau masuk ke jajaran manajemen atau manajerial. Pasti setiap hari itu sudah ada agendanya sejak Anda masuk, Anda meeting dari jam berapa sampai jam berapa, Anda ketemu dengan tamu siapa, Anda melakukan assignment atau Anda melakukan koordinasi dengan siapa, itu ada jam-jamnya. Kalau ini adalah bisnis Anda sendiri, kalau ini adalah bisnis saya sendiri, kalau ini adalah bisnis kita sendiri, kita pun harus punya rencana kerja harian. Karena banyak kendala yang terjadi adalah ketika timbul suatu pertanyaan seperti, saya udah tawarin semua orang, tidak ada yang mau, Bu. Saya sudah jalankan semuanya, saya sudah tawarkan, tetapi tidak ada yang mau, bahkan semuanya rata-rata menolak. Pertanyaan saya, apa orang yang Anda tawarkan satu hari? Berapa banyak orang yang Anda tawarkan dalam hitungan seminggu ini? Berapa banyak yang Anda sudah tawarkan, berapa banyak orang yang sudah Anda tawarkan menjadi partner Anda dalam 1 bulan ini? Kalau Anda jawab cuma 1 orang, saya minta maaf banget. Berarti Anda memang belum mau jadi pengusaha. Anda cuma iseng-iseng namanya. Karena yang namanya rencana kerja harian, berarti kita tahu dalam 1 hari kita punya target untuk kita ketemu siapa. Saya nggak bicara offline, saya bicara online. Kita bisa teleponan dengan siapa, kita bisa sapa siapa, itu jumlahnya berapa orang, dan itu menjadi target atau rencana kerja kita sendiri. Bukan coach Anda, bukan mentor Anda, tetapi yang harus memaksa diri Anda sendiri. Karena kalau Anda kehilangan 4 poin ini, Anda lakukan semuanya dalam pengertian Anda juga sulit untuk punya rencana kerja harian, Anda bahkan cenderung melakukan apa yang Anda suka. Ya, mentor saya berkata bahwa seringkali kita sibuk padahal kita tidak produktif. Sebenarnya kita tidak sedang bekerja, hanya merasa sudah bekerja. Ya, jadi hati-hati, hambatan itu adalah diri kita sendiri.
Lalu pertanyaannya adalah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ayo, Bapak Ibu, yang belum bergabung, yang belum punya ID untuk Anda menjadi seorang enterpriser, segera bergabung. Investasinya murah, bulan ini kita hanya Rp50.000. Bayangkan dengan Rp50.000, return of investment-nya bisa berlipat kali ganda. Kalau Anda sungguh-sungguh lakukan, ini baru tanggal 13. Kita masih punya waktu 17 hari lagi untuk Anda mulai melangkah dan Anda mengejar ketertinggalan Anda. Bergabung dan dengan investasi Anda membeli paket-paket promo, Anda bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda di Zoom online training ini. Dan kalau Anda yang sudah bergabung, Anda sudah punya ID, Anda adalah seorang enterpriser, Anda sudah punya personal franchise yang siap Anda jalankan. Bapak Ibu, personal franchise yang Anda punya memang tidak semahal Anda punya franchise seperti McD atau Indomaret atau Alfamart atau apapun yang franchise-nya itu harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Tetapi dengan investasi 150.000, tetap dibutuhkan komitmen. Komitmen bahwa Anda sedang melakukan sebuah bisnis yang nyata. Banyak orang berpikir ketika dia bergabung mengisi form, ya, pendaftaran atau Anda melalui HDI online, Anda punya ID, jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita menawarkan 3 orang maka selesai. Di otak kita, di benak kita, kita hanya berpikir saudara kita, teman kita itu 3 orang, 4 orang selesai, kemudian bulan depannya saya akan terima penghasilan puluhan juta, gitu ya. Komitmen ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Langkah kedua yang harus Anda ikuti saat Anda sudah bergabung adalah ikuti 5 training dasar atau basic training-nya. Hari ini di Billionaires Education Center itu sudah ada langkah-langkahnya. Anda, poin yang ketiga, downloadlah BEC, Billionaires Education Center. Kemudian Anda download Telegram, Anda ikut join, klik linknya di Big E dan Big M. Kemudian sangat saya sarankan di Billionaires Education Center Anda investasi VIP channel, ya. Di situ Anda bisa mendapatkan semua tools pembelajaran lengkap sehingga Anda sangat dimudahkan untuk Anda semakin paham tentang apa yang harus Anda lakukan. Ingat Bapak Ibu, seseorang pengusaha harus tahu banget, harus tahu betul, harus tahu dan memahami apa yang dia lakukan, apa yang menjadi bisnisnya, apa yang menjadi produknya. Ya. Di dalam 5 training dasar atau basic training itu adalah 99% pertanyaan orang yang akan Anda hadapi, handling objection-nya ada di dalam basic training. Jadwal basic training Anda bisa ikuti, itu akan di-sharing-kan oleh coach atau mentor Anda. Setiap hari ada jadwal nasional, jadi Anda tinggal ikuti. Bahkan mentor kita sendiri, Pak Julianto Eka Putra, setiap minggunya itu akan memberikan coach dan mentoring langsung dari beliau. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu. Dan kemudian kerjakan bisnis ini seperti bisnis profesional. Karena bisnis HDI ini adalah sebuah profesi Bapak Ibu. Kita adalah network builder. Kita tidak fokus pada penjualan, tetapi bagaimana kita fokus bagaimana kita membangun diri dan kapasitas kita. Karena yang ditumbuhkan itu adalah tidak cuma karakter, tetapi juga mental dan cara berpikir atau pola berpikir kita. Ini yang sangat penting. Ayo kerjakan secara profesional, karena kita punya yang namanya hypermarket, ya Bapak Ibu. Mungkin garam yang Anda beli di toko warung kecil itu mereknya sama dengan yang di hypermarket. Tapi kenapa yang di hypermarket itu lebih nyaman orang belinya? Karena dilayani dengan ramah, ya, dengan pakaian yang layak, listriknya juga terang, Anda bisa pilih. Padahal yang Anda beli garamnya sama. Ini juga yang sama kita mau lakukan sebagai bisnis profesional. Karena saat Anda mengajak bisnis partner Anda bergabung dan menjadi seorang bisnis partner, Anda harus tampak profesional. Bagaimana cara berkomunikasi kita? Bagaimana cara kita menyampaikan
tentang gambaran bisnis kita, itu semua harus dilakukan profesional. Karena apa yang dilakukan dengan profesional, maka hasilnya juga pasti profesional. Oke, Bapak Ibu, ini langkah kelima adalah langkah kunci kalau kita memang sungguh-sungguh mau berhasil dan mencapai income seperti ilustrasi tadi, ya, yaitu lakukan 3K. Anda harus sering berkonsultasi dengan coach dan mentor Anda, karena mereka adalah orang yang pertama kali ingin Anda berhasil. Maka yang harus Anda lakukan sesering mungkin Anda banyak bertanya. Percayalah pada saya, waktu saya dulu kerja di kantor, saya ingat betul, karena posisi saya waktu itu adalah seorang senior manager, maka waktu saya bertanya ke atasan saya, presiden direktur, maka yang pertanyaan itu pasti akan dibalikan kepada saya, ya. Karena pada saat saya mau mempertanyakan sebuah masalah, pasti yang ditanya adalah menurut kamu apa yang harus dilakukan. Maka option-option solusi itu harus saya paparkan dan dia yang memutuskan opsi mana yang harus saya lakukan. Tetapi di bisnis ini kan tidak begitu. Di bisnis HDI, Anda punya masalah, Anda sampaikan kepada coach dan mentor Anda, maka mereka akan memperlakukan Anda bukan sebagai anak buah, mereka akan memperlakukan Anda sebagai bisnis partner. Dan yang paling penting dari seringnya konsultasi adalah komitmen. Jangan sudah ditanya, sudah diarahkan, tetapi tidak dilakukan. Anda harus punya komitmen dengan impian Anda di awal. Anda harus punya komitmen dengan setting goals yang sudah Anda pernah sampaikan kepada coach atau mentor Anda. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Banyak yang seringkali failed atau gagal di konsistensi. Karena ketika mereka melakukannya, tidak seperti mereka bekerja di kantor. Kalau Bapak Ibu hari ini adalah seperti saya, sekian tahun yang lalu Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda dipaksa untuk konsisten. Karena ada sistem yang memaksa Anda. Begitu Anda tidak konsisten, maka performance Anda akan turun dan Anda tidak mendapatkan penghargaan atau insentif seperti yang Anda harapkan. Itulah sebabnya, karena iming-iming itu ada di depan mata Anda dan harus Anda dapatkan di akhir tahun atau di akhir bulan, maka yang terjadi Anda menjadi konsisten. Lucunya, di bisnis ini Anda adalah business owner. Harusnya target itu bukan untuk perusahaan, tetapi target yang harus Anda pasangkan di depan wajah Anda, di depan pikiran Anda, di benak Anda itu adalah target Anda dan apa yang bisa saya dapatkan lebih besar lagi, itu adalah untuk saya. Bagaimana kita tidak harus membesarkan bisnis orang lain, dan saya hanya mendapat sekian, 0, sekian persennya, yang saya sebut dengan gaji. Ini adalah bisnis Anda. ID yang sudah Anda punya pada saat Anda bergabung, itu adalah kendaraan bisnis Anda yang akan membawa Anda menjadi berhasil dan punya aset. Yaitu di mana Anda melakukan bisnis ini dengan sukses, dengan berhasil dan Anda punya income, sumber penghasilan, di mana penghasilan itu juga terus bertambah, ya, menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, bukan nunggu setahun, tetapi mestinya setiap bulan. Ingat ilustrasi saya tadi, perbandingan antara potensi income dengan gaji atau kenaikan gaji. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa sesi saya sudah akan berakhir. Pesan saya cuma satu, jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha, karena modal di bisnis ini hanya murah sekali, hanya relatif lebih rendah dibanding bisnis yang lain. Ya, coba dibalik pertanyaannya, harus ada usaha dulu untuk kita menghasilkan uang. Karena di era new normal ini, jangan tunggu sampai kita pada posisi titik terendah. Karena berita baiknya, di bisnis HDI, Anda bisa menjalankan bisnis ini tanpa harus Anda meninggalkan pekerjaan rutin yang Anda punya hari ini. Tanpa Anda harus berhenti bekerja lalu fokus di bisnis ini. Anda bisa memulainya paruh waktu. Anda bisa memulainya part-time. Tetapi yang namanya Anda mempunyai sebuah bisnis, maka wajib hukumnya Anda juga mempunyai kerja yang ekstra dibanding Anda tidak punya bisnis. Ya, jadi
Ayo Bapak Ibu, kita mulai welcome to the new normal era, jadilah seorang pengusaha dan jadilah pengusaha DI. Ayo Bapak Ibu, kerjakan tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Hari ini kita sudah mulai masuk ke dalam kondisi tatanan hidup baru, di mana kita tidak cuma bersaing dengan kaum milenial, ya. Anda yang muda, Anda tidak lagi bisa seperti 10 tahun, 20 tahun yang lalu karena Anda hari ini harus terus bertumbuh, Anda harus terus upgrade ilmu Anda, dan satu-satunya bisnis yang bisa membuat Anda terus bertumbuh adalah di bisnis HDI. Saya merasakan itu, saya mau sharing bahwa pertanyaannya kalau Anda bertanya kenapa saya memutuskan full time di bisnis ini, karena saya merasa di bisnis inilah yang merubah saya dalam banyak hal. Tidak cuma income, tidak cuma penghasilan yang terus bertumbuh, tetapi di bisnis ini saya merasa banyak sekali manfaat karena saya bisa menjadi orang tua asuh di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kita punya sisi sosial yang harus kita banggakan karena satu-satunya network marketing perusahaan yang memiliki sebuah usaha tapi juga punya sekolah gratis itu adalah bisnis HDI. Anda mau jadi foundernya, be an enterpriser HDI dan be a leader. Bapak Ibu sekalian, demikian sesi saya. Saya buka pertanyaan untuk Anda semua. Ya, jadi Anda bisa bertanya dan saya buka chat-nya, ya, chat room. Anda bisa raise hand dan Anda bisa bertanya. Saya akan menjawab satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dulu ya. Sebentar, saya lihat pertanyaannya. Oh, tadi suaranya jelek. Wah, sekarang malah hilang, minta maaf ya. Tadi mungkin terjadi kendala teknis. Oke, saya lihat di sini. Ya, Bapak Sugi dari Ulang nggak apa-apa, saya rela. Bisa aja deh Bapak ya. Oke, dari Pak Eko. Oh, diulang setelah. Oke, wah ini belum ada dua. Oke. Belum ada pertanyaan sepertinya ya. Saya masuk ke pertanyaan ya. Dari Bapak Ferry Japtim. Ya, Bu Wina, tahapan yang harus dilakukan apa ya kalau ini bisnis HDI pakai dan duplikasikan? Karena upline saya jualan. Oke, saya buka dulu ya video saya supaya Anda bisa lihat dan kita bisa ketemu muka. Oke, Pak Ferry, Anda mau sukses atau tidak, Anda mau berhasil atau tidak, itu tidak ditentukan sekali lagi oleh siapapun orang itu. Entah itu upline Anda, entah itu orang di sekitar Anda, karena kita mau sukses di bisnis ini, yang menentukan adalah kita sendiri. Ya, karena sudah ada sistem. Jadi kalau dulu saya di kantor, hari ini saya mau melakukan recruiting orang baru atau ada orang lama yang mungkin berhenti karena memang kondisinya dia harus berhenti gitu ya. Saya tidak takut, kenapa? Karena ada sistem. Jadi setiap orang yang menggantikan itu sudah ada SOP-nya. Di bisnis ini pun sama. Upline Anda mungkin belum menjadi coach yang benar menurut Anda loh ya. Saya nggak bisa judge hari ini karena saya nggak tahu peta jaringan Anda atau kondisi di jaringan Anda. Tetapi yang saya mau sarankan kepada Anda adalah, ayo kita ke sistem aja. Karena hari ini sudah ada sistem yang siap menuntun kita semua, setiap enterpriser, untuk kita boleh berhasil, gitu ya. Semoga Pak Ferry bisa puas dengan jawaban saya. Ingat Bapak, you are is owner this business gitu ya. Jadi Anda adalah pemilik dari bisnis ini. Anda adalah network builder. Jadi kalau memang Anda belum puas menemukan apa yang Anda harapkan, kan ada mentor di atas upline Anda. Ya, carilah mentor aktif yang mungkin bisa Anda ajak konsultasi. Oke, saya lanjut ya.
ke pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih kepada Sinta, Pak Fuad ya. Terima kasih kepada Novi. Terima kasih kepada Bu Husna, Bu Bonita. Oke. Oh, Pak Eko, Bu, mohon lebih detail bagaimana sebenarnya yang dilakukan para Rising Star. Bapak Ibu sekalian, yang jelas yang mereka lakukan adalah mereka melakukan sesuai path of success. Mereka melakukan tahapannya seperti saat Anda mengikuti how to start. Pada saat how to start, itu ada step-stepnya, gitu ya. Dan mereka melakukannya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, apakah mereka bisa tiba-tiba jadi rising star? Iya, karena mereka melakukan step-stepnya lebih cepat daripada kebanyakan orang, gitu ya. Mereka menguasai lebih cepat. Bapak Ibu, sukses dari setiap pengusaha adalah ketika dia lebih cepat menguasai informasi. Ya, jadi orang yang sukses adalah orang yang menguasai informasi. Informasi di dalam bisnis HD adalah tentang knowledge-nya, tentang pengetahuannya. Dan ingat, jumlah orang yang ditawarkan untuk menjadi rekan bisnis atau menjadi partner bisnisnya itu banyak. Itulah yang terjadi yang dilakukan oleh Rising Star. Mereka melakukan sponsoring atau recruiting itu dalam jumlah massa yang sangat besar sekali. Kalau ditanya bagaimananya, tentunya tidak saya jawab dalam forum ini, karena itu tentunya ada di forum berbeda dan seringkali diadakan sesi-sesi dalam bentuk talk show, dalam bentuk seminar, dalam bentuk mentoring dan sebagainya, itu ada, tinggal Anda ikuti Pak Eko. Jadi kalau saya diminta tentukan detail, kayaknya tidak di forum ini Pak. Tapi yang pasti saya mau jawab adalah Rising Star tersebut pasti melakukan apa yang disarankan oleh coach-nya dan tahapan pada path of success. Oke, saya lanjut lagi ya Pak, semoga menjawab pertanyaan Pak Eko. Terima kasih ya Pak Eko ya. Kemudian ya terima kasih Bu Lianti. Oh tadi Pak Eko, ini Pak Eki, ya Pak Eki 2020. Mau tanya bagaimana kalau teman kita nggak mau beli paket 4 star? Kalau tidak mau beli paket 4 star kan masih ada paket promo booster. Tapi kalau tidak mau beli paket promo booster pun tidak apa, Bapak atau Ibu ya saya kurang tahu, tapi yang pasti kayaknya Bapak ya, Eki ya, itu bisa menawarkan produk seperti madunya atau pollennya atau propolisnya, tinggal Anda jumlahkan pembelanjaan itu sesuai dengan target yang mau Anda capai gitu ya. Jadi maksud saya tidak harus paket, pembelanjaan itu tidak harus paket, tapi Anda punya waktu 30 hari loh, ya. Jadi dalam waktu 30 hari itu pastinya kan pembelanjaan bisa dimaksimalkan untuk senilai atau total BP-nya menjadi paket. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kita punya masa kerja setiap hari, buka tokonya itu, buka bisnisnya, kita punya perusahaannya itu 30 hari. Jadi bukan bekerja cukup 1 hari atau 2 hari, selebihnya kita tidak buka toko kita, gitu ya. Ayo dikerjakan setiap hari seperti Anda masuk kantor. Ya, walaupun Anda dalam kondisi sedikit flu, mungkin Anda sedikit badan kurang enak, tapi Anda paksakan untuk tetap masuk kerja. Gitu ya. Itu yang tadi saya bilang, karyawan atau pegawai umumnya mereka konsisten karena ada sistem yang memaksa untuk mereka konsisten. Tapi kita di sini adalah pengusaha yang harus memaksa diri kita sendiri, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa paham maksud saya Pak Eki ya. Oke, jadi tidak harus, beli paket ya Pak ya. Pak Eko lagi nih, Bu apakah Rising Star menggunakan iklan di sosmed? Sepertinya ya, tapi dalam hal ini saya nggak bisa menjawab secara detail karena, yang dimaksud itu siapa, Pak. Saya nggak ngerti yang Bapak maksud, karena Rising Star hari ini banyak sekali. Kalau iklan di sosmed, sosmed ini yang dimaksud apa, Pak? Gitu. Jadi, sah aja kalau dia pasang produknya di Instagram atau Facebook, ya, karena banyak sekali orang HD yang hari ini, termasuk saya juga memasangkan, produk-produk HDI pada IG saya gitu ya. Jadi
sosmed itu memang ajang digital hari ini untuk kita mensosialisasikan produk kita atau mempromosikan produk kita. Tapi yang paling penting adalah kita fokus bagaimana kita mengajak partner bisnis, kita fokus ke orangnya, bukan kita mau fokus pada produk sehingga tujuan kita hanya menjual. Tapi bagaimana kita mengajak orang untuk berpartner dengan kita dan mereka melakukan hal yang sama. Sebenarnya mengajak orang, setiap orang yang kita ajak dengan konsumsi aja gitu ya, konsumsi aja 300 BP setiap bulan, maka otomatis dengan jumlah yang orang yang banyak konsumsi aja itu sebenarnya sudah lebih baik gitu, ketimbang Anda tidak melakukan gitu ya. Oke, Bu Wina, oh ini Pak Januar, ya berapa lama mengganti pola pikir karyawan menjadi pola pikir pengusaha? Ini berproses Pak Januar, jadi saya sendiri tidak ingat persisnya, tapi yang pasti sangat terbantu dengan tools yang ada. Karena mentor saya selalu menyarankan saya untuk banyak membaca buku, dan saya mengikuti step yang ada pada Path of Success, ya. Itu saya ikuti di awal, yang pasti buku-buku dan CD-CD itu banyak membantu saya, di mana saya lakukan apa yang namanya 3M. Jadi pola pikir pengusaha ini bukan instan terjadi, ya, ketika saya harus switch pola pikir saya dari saya dibentuk menjadi seorang profesional karyawan, pegawai 25 tahun, 26 tahun gitu ya, tiba-tiba saya memiliki pola pikir pengusaha, tidak instan Bapak. Tetapi melalui berproses, dan proses itu pun sampai hari ini saya tetap berproses. Jadi proses itu tidak pernah selesai, proses belajar itu terus berlanjut sampai hari ini Pak, ya. Cuma yang saya rasakan memang terjadi transformasi luar biasa ketika saya mulai memutuskan untuk saya full time di bisnis ini. Ya, semoga menjawab pertanyaan Pak Yanuar, pola pikir itu berproses Pak. Oke, oke saya lanjut ya Pak ya, semoga Pak Yanuar bisa terjawab dengan jawaban saya. Ya Pak Edi, saya juga mau Royal Crown Pak Edi ya, Pak Hedi Hanjaya dari Kediri. Oke. Dari Pak Aloysius Aris Napiun, apakah ada dokter yang membantu kami untuk konsultasi penggunaan 4-star, bagaimana bisa mendapatkan akses tersebut? Pak Aloysius, ada Pak, jadi nanti coba Bapak tanyakan kepada coach Bapak atau mentor Bapak atau orang yang mengundang Bapak hari ini, itu untuk minta jadwal konsultasi online dokter Pak, ada. Jadi ada jadwalnya, harinya, jamnya, itu bisa ditanyakan karena sampai hari ini semua dokter konsultan yang ada itu melayani online. Jadi Bapak bisa konsultasi langsung dengan para dokter. Oke, kepada Bu Ana terima kasih juga Bu Ana. Oke. Pak Eki lagi, apakah yang belum member boleh download seperti BEC dan lain? Anda harus konsultasikan dengan mentor Anda atau upline Anda ya Pak Eki. Jadi kalau dalam hal ini saya pribadi ya tolong nanti Anda konsultasikan juga dengan upline atau mentor Anda. Saya pribadi sangat menyarankan yang mau download seperti BEC dan lain-lain ya termasuk Telegram dan sebagainya, Big M dan Big E adalah orang yang sudah bergabung Pak. Orang yang sudah bergabung dulu. Ya, tetapi ini balik lagi ke kebijakan mentor Anda. Kalau buat saya, sayang sekali kalau belum bergabung kita sudah sodorkan begitu banyak edukasi, yang terjadi bisa dua mata pisau sih Pak. Dia langsung aktif dan langsung bergerak, bahkan dia langsung bergabung dan langsung aktif, tapi bisa juga terjadi karena ketidakmengertian, ya. Mohon maaf ya Pak ya, kalau saya boleh bilang Bapak yang sharing, tetapi mungkin di closing-nya oleh orang lain, gitu ya. Jadi itu hanya konsekuensi yang sangat bisa terjadi kalau Bapak sudah mengizinkan belum member tapi sudah download gitu ya. Hanya khawatir seperti itu, tapi baiknya Anda konsultasi dengan mentor Anda, Pak. Oke, Ibu Ririn terima kasih kembali, Pak Eko juga terima kasih, Pak. Ya, Mas Rizky, terima kasih juga ya, jangan bosan ikut sesi saya. Pak Wahyu Rudi, terima kasih Pak untuk sharingnya juga. Silahkan Pak bergabung kapanpun untuk belajar ya Pak ya.
Kemudian Bu Heni, terima kasih juga. Oh, Pak Eko lagi, maksudnya iklan berbayar. Bapak, semuanya sudah ada aturannya, Pak. Jadi manajemen HDI sudah melakukan, mengeluarkan surat maksud saya, dan itu surat resmi untuk bagaimana kita HDI beriklan. Ya, jadi ini Bapak bisa tanyakan kepada upline Bapak dan minta suratnya, di situ Bapak bisa pelajari apakah termasuk iklan berbayar atau tidak, itu dibolehkan atau tidak. Ya, dalam hal ini saya tidak mau menjawab karena ini sifatnya nanti, menjadi salah atau sensitif, ya. Jadi Anda minta suratnya, Anda baca sendiri gitu ya, itu lebih meyakinkan. Oke, Pak Eki, ini Pak Eko dan Pak Eki terus bertanya ya, Eko dan Eki ya. Oke, undangan seperti sharing Ibu ini apakah selalu dadakan? Nggak bisa nggak dadakan, Bu. Sebenarnya ini sudah di-sharing jadwal nasional, tidak dadakan. Mungkin Ibu dapatnya dari sosmed ya, atau mungkin dari, grup dadakan gitu. Tapi sebenarnya tidak dadakan karena sudah dijadwal, Bu, seminggu sebelumnya jadwal nasional. Ya, tolong diperhatikan atau minta jadwal nasional, dari upline Ibu atau mentor Ibu yang mengundang, itu setiap hari, karena setiap hari itu ada, itu bisa tahu, Bu, jadwal seminggu ini apa aja gitu. Jadi sebenarnya tidak dadakan gitu ya. Terima kasih, Bu, diingetin. Eee, bisa aja Pak Sugi ya. Terima kasih ya Pak, Bu Fitri terima kasih, Pak Dimas terima kasih, Ratna juga terima kasih Bu ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi. Mbak Vicky terima kasih, Bu Niar juga terima kasih. Oke, Bu Veronica, terima kasih ya Bu untuk mengikutinya. Materinya bisa Bu diputar ulang, nanti ada di channel YouTube. Itu ada di channel YouTube nanti, akan di-sharing-kan biasanya kalau tidak malam ini besok sudah ada, Bu. Karena biasa perlu waktu untuk download dulu, jadi bisa diulang kok, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk kesediaannya mengikuti materi saya. Iya, Pak Eki, kapan waktu kita nanti bisa ketemu offline ya, Pak Eki. Saya nggak tahu Pak Eki yang mana ini, banyak sekali soalnya yang ikut. Oke, terima kasih Pak Yanuar, terima kasih Mbak Eli. Oke, sama-sama Ella, thank you untuk keikutsertaannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian, untuk apa yang mau ditanyakan seputar materi saya gitu ya? Oke, Pak Thomas Bobi, terima kasih juga Pak Thomas. Ya, baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti, heeh. Sekedar Anda ikuti, tidak cuma sekedar sebagai teori saja yang Anda ikuti beberapa jam ini ya, 1 jam, 2 jam ini, tetapi saya merindukan Anda semua melakukan, ya. Saya memberikan satu ilustrasi bahwa, kalau ada, eee, 5 5 ekor katak yang mau berenang ya gitu ya, 5 ekor katak ini, mereka punya planning sama-sama untuk berenang di sebuah kolam dan 4